Al-Fahri sedang hadir di hadapan kita semuanya bersama Al-Karom Haji Yusuf Abdul SAG. Alhamdulillah lama libur ya. Ya, alhamdulillah kita bisa kembali untuk menimba ilmu yang ingin disampaikan oleh beliau. Tapi sebelum kita mulai kajian kita sama-sama kita awali dengan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Tentunya mudah-mudahan dengan bermunajat wasilah suratul Fatihah kita semuanya tentunya diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ibadiyatin salihah ma'adatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya untuk bagi amin. Sudah pada megang semua ini ya Pak? Halaman Masyiatul Mustafa belum khatam kan ya? Ya, monggo dibagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatuh wal khairat wa bi taufiqihi tatanazzalu wa bi fadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Shalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil nufusiz zakiyat amma ba'd. Wallahu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh dan majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali ta'lim subuh kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah dan mukjizat surah Fatihah kita semua disehatkan kembali, panjangkan umurnya, diberkahkan segala hidupnya, dan kelak kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lahadinya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ada yang tahu nggak Pak sampai mana kita Masyiatul Mustafa? Catatan saya ini di Oktober 2000 terakhir. Kalau jawabannya ya. Ada yang nanti ya, salah satu di antara kita mungkin halaman yang paling tidak halaman. Wah, enggak Pak, 12.
13 sampai ya. Ayat 13 sudah. Faslun fi hifdzil lisan. Ya, ya. Qala alaihi salatu wassalam, la tu'iru ahadan bima fihi fama lahmin illa wa fihi abun wala kafaratun bil riba hatta yastahillahu aw yastaghfiru lahu. Pasal ini menjelaskan tentang menjaga lisan. Rasulullah bersabda, la tu'iru ahadan, janganlah kamu mencela, ya, celah seseorang bima fihi, dengan apa-apa yang ada di dalam seseorang itu. Fama min lahmin illa wa fihi admun, tidak ada satu daging pun illa kecuali di dalamnya ada tulang. Kali ya sudah bisa-bisain, ya. Maksudnya Allah menciptakan daging di mana ada namanya kambing gitu ya, ada paha gitu, banyak dagingnya tuh, tapi tetap ada tulangnya. Mungkin maksudnya sebersih apapun orang kan gitu, ada celahnya. Ada warna kambing sehitam apapun pasti ada warna lain. Warna kambing putih seputih apapun pasti ada warna lain, bahasa lain. Kita nggak boleh mencela seseorang, karena siapapun pasti ada kalau kita cari celahnya. Itu kategorinya adalah riba. Wala kafarata illa apa wala kafarata lil riba. Tidak ada kafarat untuk riba. Riba itu berarti menggunjing orang. Hatta yastahillahu, sampai dia meminta dihalalkannya. Aw yastaghfirulahu, atau meminta maaf kepadanya. Riba itu dosa, termasuk dosa besar, dosa lisan, menjaga lisan. Ya Ali, wahai Ali, ma khalaqallahu fil insan ya afdala minal lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Fasjunhu fa innahu kalbun aqur. Wahai Ali, kata Rasulullah, Allah ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan. Tidaklah Allah menciptakan pada diri manusia itu yang lebih utama dari lisan. Ya, artinya Allah menciptakan yang paling utama dalam diri manusia itu adalah lisan. Yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Dengan lisan itu manusia bisa masuk surga. Dengan lisan itu juga manusia bisa masuk neraka. Fasjunhu, maka jagalah lisan itu. Fa innahu qalbun aqur, karena lisan itu adalah anjing yang galak. Jadi anggap lisan itu anjing yang galak. Albun, anjing. Aqur, galak. Maka kita harus jaga
Kita nggak terasa hari ini berapa kali ngomongin orang. Yang membuat kita muflis itu ya lisan kita. Yang membuat kita ingat pada Allah juga lisan kita dengan zikir. Hanya kan kalau pedang melukai badan banyak obatnya, tapi kalau lisan melukai hati kemana obat hendak kita cari? Ya kan Pak ya? Bahaya lisan itu walaupun tak bertulang tapi dahsyat. Orang dengan lisan yang tadinya kafir jadi muslim, orang yang tadinya muslim jadi kafir, itu juga karena lisannya. Tentu dimantapkan dengan hati. Al-kalam minal fuad, ada istilah gitu kan, kata-kata itu dari hati. Tapi ada orang yang apa yang dikatakan itu berbeda dengan di hati. Ada yang seperti fa innahu kalbun akur, karena lisan itu bagaikan anjing yang galak. Ya Ali, wahai Ali, la tul'in, di sini la tal'an musliman wala dabbatan fatarji'ul la'natu alaika. Janganlah kamu, wahai Ali, janganlah kamu melaknat orang Islam dan melaknat dabah. Dabah itu binatang melata, kaki 4, kucing, kambing, ya mungkin termasuk ayam juga gitu Pak. Gak boleh kita laknat itu. Fatarji'ul la'natu alaika, maka laknat sendiri akan kembali kepada kamu. Jadi gak boleh Pak melaknat orang Islam itu. Tapi kita juga jangan membuat gara-gara yang membuat orang melaknat kita. Melaknat tuh begini Pak contohnya. Kita membuang sampah di rumah orang sembarangan. Itu orang yang punya rumah kesel. Akhirnya dia mendoakan, kurang ajar nih orang, mudah-mudahan tuh yang membuang sampah di depan rumah kita tuh mudah-mudahan matinya tabrak gitu. Itu ngelaknat namanya Pak. Iya. Ya pokoknya kata-kata nggak baik lah. Itu nggak boleh kita. Faslun fil hayai. Pasal ini menjelaskan tentang haya. Haya itu malu Pak. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, ya Ali, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Agama itu semuanya malu. Maksudnya wahwa, apa malu itu dijelasin di sini. Wahwa an tahfadzar ra'sa wa ma hawa wal baton wa mawa'a. Malu itu adalah kita menjaga kepala dan isi kepala. Wal baton wa mawa'a, dan menjaga perut dan isi perut gitu. Wa mawa'a, dan apa yang di apa yang mencakup perut itu gitu. Yang dia dekat perut itu ya apa gitu. Itu diantaranya maluan. Di satu saat kata Rasulullah, malulah kepada Allah. Tiba-tiba ada sahabat, ya Allah saya malu kepada Allah. Ya enggak begitu. Yang kalau benar-benar kamu malu itu jagalah kepalamu dan yang ada dalam kepala. Apa yang ada dalam kepala itu Pak?
kuping, mata, mulut. Itu harus jaga. Terus jaga juga perut dan sekitar perut. Itu termasuk 2 kemaluan. Karena orang kalau udah sifat malunya, saraf malunya udah putus, wah itu itu maksiat aja enggak malu. Malulah kepada Allah. Kalau kita malu kepada Allah Ta'ala itu ya kontrol buat kita kan. Dan itu yang akhirnya kita wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah itu bersamamu dimanapun kita berada. Sehingga kehadiran Allah tanpa terkecuali ya, dimanapun kita merasa malu, merasa takut kepada Allah. Ini untuk mengingatkan taklim kita di kitab Wasiatul Mustafa. Apa ya? Selanjutnya saya mau bacakan ini Pak tentang Ibnu Athaillah Hikam Pak ya. Untuk wasiat Mustafa sampai sini, tapi kalau nanti untuk penjelasannya boleh ditanya jawab Pak ya. Kita lanjutkan dengan Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan, qala Ibnu Athaillah rahimallahu taala, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Kata Ibnu Athaillah itu namanya Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah As-Sakandari. Itu muridnya Abil Abbas Al-Mursi. Abil Abbas Al-Mursi ini muridnya Abil Hasan Ali Asyadili. Abil Hasan Ali Asyadili muridnya Abdus Salam bin Masyis. Pangkat dalam kewalian Syekh Abil Hasan Asyadili itu sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Abil Hasan Asyadili disebut, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebut juga. Ya tentu masing-masing kewalian itu punya makom, punya makomat tersendiri Pak ya. Itu Athaillah subhanallah. Ya hikmah-hikmahnya itu sampai ada yang mengatakan, andaikan bacaan sholat itu bisa diganti dengan yang lain, niscaya makalah atau hikmah Ibnu Athaillah ini pantas menjadi penggantinya. Itu ada yang mengatakan saking kata atau makalah hikmah Ibnu Athaillah ini kebenarannya itu ya mendekati Al-Quran, ya bukan Al-Quran, karena di atas Al-Quran ya nggak ada gitu. Ya kebenarannya dan hikmahnya itu. Di Indonesia ini terutama kaum Nahdien ya semua pegangannya diantaranya tasawuf itu setelah Ihya juga Ibnu Athaillah. Nah Ibnu Athaillah ini mengatakan begini Pak, kapan Allah memberi kamu ya, memberi kesehatan, memberi nikmat, memberi rizki, ashhadaka birrahu, itu sesungguhnya Allah sedang menyaksikan kepada kamu, sedang memperlihatkan kepada kamu sifat birnya Allah, sifat kebaikan Allah.
Wa mata man'aka ashhadaka qahrahu, dan kapan Allah mencegah atau menolak kamu, itu Allah sedang memperlihatkan kamu qahrahu, sifat kemaha angkuhannya Allah, kemaha makso. Qahra itu maha maksa, Jabbar maha perkasa. Jadi kalau Allah sedang menguji kita, Allah sedang menolak permintaan kita, itu Allah sedang menunjukkan sifat kemaha qaharnya Allah. Contoh beginilah Pak, kalau kita punya anak, kita membelikan motor, menguliahkan, memberi kesenangan anak, berarti kita sedang menunjukkan sifat kasih sayang kita kepada anak. Ya kan? Bapak nih kamu belikan ini itu dan sebagainya. Itu sedang menunjukkan bir kita. Bir bukan bahasa Indonesia Pak, punya kebaikan gitu ya. Nah sebaliknya kalau orang tua menolak permintaan anak, umpamanya anak minta sesuatu yang enggak sesuai dengan diri anak itu, maka bapaknya akan menolak. Us jangan, enggak boleh itu. Nah ini bapak ini sedang menunjukkan bahwa saya seorang tua harus bisa ya memberi atau menolak kamu demi kebaikan kamu. Itu sedang menunjukkan bahwa seorang tua punya otoritas terhadap anak. Jelas Pak ya. Jadi ketika Allah memberi kita segalanya, itu Allah sedang menunjukkan sifat-sifat Allah yang Al-Latif, Ar-Rahim. Ya. Allah itu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya. Rahimun bi khalqihi, maha kasih sayang dengan makhluknya, fi kulli waqtin wa ala kulli hal, dalam setiap waktu dan setiap hal. Itu sawa'un a'tahum aw mana'ahum, enggak peduli apakah Allah memberi atau menolak. Gitu. Karena Allah tahu kan apa sih yang manfaat buat kita, apa yang madarat gitu. Jadi nggak bisa apa yang menjadi keinginan kita Allah berikan, apa yang menjadi ketidakinginan kita justru Allah memberi gitu. Karena semua itu ada hikmah. Sawa'un a'tahum aw mana'ahum, apakah Allah memberi hambanya atau menolak hambanya, itu Al-Latif Ar-Rahim. Ya, wasawa'un basatahum aw qabadahum, sama apakah Allah memberi rizki yang luas atau rizki yang sempit, sehat atau sakit, ya, itu Allah dengan sifat Latif dan Rahimnya. Nah kalau sudah begitu, fa'arafu annahu barin bi'ibadihi latifun bi khalqihi, maka dia akan mengenal Allah dengan sifat latifnya, maha lembutnya Allah dengan makhluk. Ya kan Pak, kita kadang-kadang protes banyak Pak. Kita umpamanya kayak kalau kita dikasih sempurna ciptaannya, rizkinya gitu kan, oke-oke aja. Tapi coba ya, orang kitanya dikasih kurang, kasih cacat umpamanya, ada orang yang protes pada Allah Pak. Saya punya keluarga Pak di Banten itu, anaknya ulama besar, anaknya banyak, keturunannya kiai-kiai. Itu ada salah satu anaknya itu ya dikasih nggak sempurna. Ya, begitu itu jangan mengatakan Allah nggak adil. Ya, itu semua ada hikmahnya. Kadang di sisi itu Allah memberi kelebihan dalam hal lainnya. Tinggal kita menerimanya, ikhlas atau tidak. Kayak kasus yang sekarang lagi viral Pak ya,
Kita doakan juga tuh anaknya gubernur kita, Mas Eril. Siapa nama lengkapnya itu? Itu sebuah takdir dari Allah. Lalu mau bagaimana? Mau protes? Kan Allah bilang, ya, siapa yang tidak rela dengan keputusanku, malam yardo biqodoi, gitu kan? Siapa yang tidak rela dengan keputusanku, dengan takdirku, fatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Atau kamu keluar dari kolong langit. Swiss masih dalam kolong langit Allah. Indonesia mana, negara mana yang di luar langit, di luar kolong langit? Enggak ada, semuanya milik Allah. Nah kalau milik Allah, kita ini ya kan kembali kepadanya kapan dan dimanapun, ya hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kita saja ada hak prerogatif itu. Presiden ada hak prerogatif presiden. Semua dalam jabatan ada, Pak. Seorang direktur, ya, dalam memimpin perusahaannya dia punya kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa dirinya punya otoritas. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lucunya gini, Pak, ada kan Allah mengatakan begini, waja'alna likulli ma'in, ada Allah berfirman dalam surat apa tuh, Pak? Bahwa Allah menciptakan sesuatu itu dari air. Tuh. Suatu saat ada cerita gini, Pak. Ada orang pasangan, ya, wallahu khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayy, gitu Pak ya. Allah menciptakan sesuatu itu dari air. Allah menciptakan dari air itu hidup gitu. Kulla syai'in hayy gitu. Minal ma'i wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah ciptakan dari air itu semua hidup gitu. Satu saat ada dua orang naik perahu lagi pacaran gitu, Pak. Tiba-tiba sang pacarnya itu disamber ombak, ya, di laut atau di mana ceritanya itu. Tiba-tiba hilang orang ini, tenggelam di air. Sang laki pacarnya ini masih di perahu itu bilang, ngadu kepada Allah, ya Allah, Engkau mengatakan bahwa Engkau menciptakan segala sesuatu yang hidup ini dari air. Tuh, kok tiba-tiba kenapa justru pacar saya mati tenggelam karena air? Kalau benar ayatmu itu mengatakan kau ciptakan sesuatu itu dari air, hidup ya, dari air itu sesuatu hal yang hidup, coba buktiin ayat itu. Dalam cerita itu, Pak, tiba-tiba balik itu mayit pacar dia yang tenggelam itu balik lagi ke perahunya. Kalau nggak salah di I'anatul Thalibin apa itu ada 2 bait gitu, Pak ya, cerita tentang itu. Dia nuntut kepada Allah ingin membuktikan ayat ini. Ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami ciptakan dari air itu segala sesuatu yang hidup gitu. Tapi justru pacar saya mati gara-gara air. Itu cerita ya, wallah alam itu di kitab itu. Nah, kalau ada yang tenggelam lalu kita begitu, kira-kira hidup nggak? Belum tentu gitu. Karena hidup mati itu dari Allah. Ya, ada yang mengatakan yang dari air itu tumbuh-tumbuhan yang hidup. Kalau dari orang itu dari nutfah gitu, Pak ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini untuk menghaluskan atau memantapkan keyakinan kita. Jadi entah Allah memberi
atau menguji, ya, fahuwa fi kulli dzalika muta'arrifun ilaika. Semuanya itu tujuannya adalah ingin Allah mengenalkan supaya kita lebih kenal kepada Allah. Wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika, dan menghadapkan dengan wujud, dengan adanya sifat latifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah lagi berbuat kepada kita itu semuanya, entahkah ujian nikmat atau musibah, itu tujuannya muta'arrifun ilaika, sedang memperkenalkan ya kepadamu. Karena Allah Ta'ala itu kuntu kanzan mahfian, dalam hadis qudsinya itu, fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa likai u'rafa. Kata Allah, aku ini ya tersembunyi, ya, kanzan mahfian itu hal yang tersembunyi gitu. Maka aku ingin, fa ahbabtu an u'rafa, aku ingin dikenal oleh makhlukku, fa khalaqtul khalqa likai u'rafa, maka aku ciptakan makhluk supaya kami mengenal. Jadi Allah menciptakan kita, Allah menciptakan langit dan yang lain-lainnya supaya kita makhluknya mengenal Tuhannya. Wa in mana'ahum au qabadahum ashhadahum qahrahu wa kibriya'ahu. Seandainya Allah menolak permintaan kita atau Allah menyempitkan rizki kita, memberi musibah dan sebagainya, ashhadahum qahrahu, maka Allah sedang memperlihatkan sifat kemaha qaharnya Allah, maksoknya Allah, wa kibriya'ahu, dan sifat kesombongannya Allah, ya, otoritas tadi. Kita nggak bisa macam-macam. Kita ini semua di titik manapun ada aturan, ya kan? Nggak bisa semaunya hidup. Ya, termasuk di alam bebas kita punya Allah yang selalu ya mengontrol kita. Dalam hikmah lainnya bilang begini, Pak, ada dua nikmat. Ada dua nikmat ini semuanya tidak bisa lepas dari Sang Pencipta. Apa dua nikmat itu? Pertama, nikmat ijad dan nikmat imdad. Ijad itu kita diwujudkan oleh Allah sebagai manusia. Ijad itu, atau beginilah Pak, apa umpamanya binatang yang paling rendah, tikus lah Pak. Tikus itu yang menciptakan siapa Pak? Pasti jawabannya Allah. Tikus butuh makan, butuh minum, butuh tempat dan sebagainya. Itu siapa yang menyiapkan tempat untuk tikus? Siapa yang menyiapkan makanan dan sebagainya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudnya kita sebagai manusia itu Allah. Allah juga memberi imdad kepada kita. Imdad itu kalau bahasa organisasinya BOP, biaya operasional. Ya, kita hidup butuh operasional, maka Allah kasih imdadnya itu, kita dikasih kerja, tempat kerja, itu namanya imdad dari siapa? Dari Allah, untuk kelangsungan hidup. Nah, kita beli motor aja supaya jalan harus beli bensin, ya, begitu. Jadi dua nikmat ini kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia. Itu juga subhanallah, coba kalau Allah ciptakan kita ini sebagai kambing, Mbak, ngeri-ngeri, karena besok
ya bulan haji pasti korban. Kita alhamdulillah manusia. Dulu zamannya Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya kan awal. Jadi nikmat ijad dan nikmat imdad ini, oleh karena itu kata Ibnu Athaillah, inna faqatahu lahu dzatiyatun, maka kebutuhan manusia kepada Allah itu adalah dzatiyah. Dzatiyah itu hukum asli, nggak bisa menghindar. Wong kita adanya aja dari Allah, apalagi imdadnya. Jadi kita nggak bisa keluar dari kekuasaan Allah, baik secara ijadnya atau imdadnya. Jadi ketika Allah ya menguji kita dengan mana'ahum, dengan ditolaknya permintaan atau dengan diberinya musibah, itu Allah sedang menunjukkan otoritas kemaha qaharnya Allah, maha jabarnya Allah. Jadi makanya kita mengenal Allah Ta'ala itu kan harus dengan sifat-sifatnya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha kasih sayang. Kalau Rahman itu menyeluruh Pak, orang kafir pun dikasih Rahman itu. Kayak seperti imdad tadi. Imdad itu nikmat Allah kelanjutannya ya. Ada yang khusus untuk orang Islam, ada juga termasuk orang di luar Islam. Ya seperti pekerjaan, dunia dan sebagainya, itu semua dikasih. Tetapi ada imdad yang lainnya, yaitu tentang rohani, tentang kenyamanan kita, keimanan kita. Itu enggak semua orang dikasih seperti sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kalau kita sudah mengenal itu Pak, katakanlah kita tahu bahwa Allah sedang menguji kita, fa'alimu annahu qaharun kabirun azimun jalilun. Allah Ta'ala itu maha qahar, maha pemaksa, kabirun maha besar, azimun maha agung, jalilun juga maha agung. Fakhafu, maka manusia akan takut min satwatihi. Satwat itu cambukannya, maksudnya kemarahan Allah ya kan. Ya bisa dilogikakan, umpamanya kita di perusahaan, ini perusahaan punya aturan yang ketat, kalau kita melanggar maka itu hukumannya sampai begini-begini, kita akan takut ya dengan ancaman itu. Fakhafu min satwatihi wadhabu min khasyatihi wa khada'u tahta qahri, dan manusia akan tunduk di bawah kemaha qaharannya Allah. Qahar itu maha memaksa. Gak ada satupun yang membuat Allah itu terhalang dengan sifat iroda dan kudrohnya. Allah punya sifat. Nah, ini kembalinya itu nanti ke akidah Pak. Jadi kalau ada cerita sedikit nih. Anak saya itu temennya hafal Quran Pak. Tiba-tiba keluarganya ada gonjangan, ya biasa itu Pak ya, orang tuanya dekati cerai atau bagaimana itu. Jadi dia protes, ya Allah, aku ini lagi di pesantren sudah aku lakukan yang terbaik, aku hafalkan kalam-kalammu, aku hafal Al-Quran gitu kan kira-kira. Tapi dia nggak nerima dengan kondisi seperti itu, berbalik dia Pak, istilahnya nggak taat lagi gitu ya, sampai berani ninggalin hafalan. Itu karena protes tadi. Ya hal-hal seperti ini kan berarti nggak kuat tauhidnya.
Rukun iman kita yang keenam apa, Pak? Iman biqadaihi wa qada khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruk itu dari Allah. Kita ini dibawa qaharnya Allah, dibawa sifat latifnya Allah. Nggak akan bisa lepas dari itu. Kita di rumah juga punya aturan, di perusahaan, di sekolah ada aturan, nggak bisa, kehendaknya sendiri. Dan kehendak Allah Ta'ala itu, kita makanya kan sifat 50 itu Pak, dasarnya sifat wajib, sifat wajib mustahil yang 50, 41 buat Allah, 9 buat nabinya. Itu harus betul-betul menghiasi kehidupan kita. Apa sifat 41 bagi Allah? Wajibnya 20, mustahilnya 20, 41. Apa yang satu? Jaiz, sifat jaiz. Allah mempunyai sifat jaiz. Jaiz itu Allah boleh saja mengerjakan, Allah membuat, memutuskan sesuatu yang mungkin bagi Allah. Allah mungkin gak meruntuhkan Indonesia sekejap, membuat gempa gitu ya, dengan sekejap tsunami Aceh lah gitu. Itu sifat jaiznya Allah. Kita protes ya nggak bisa. Kalau Allah lagi marah dengan alamnya, itu Allah sedang menunjukkan sifat qahar dan jabarnya Allah. Allah memberikan keindahan alam. Di Indonesia ini banyak yang indah Pak daripada yang menakutkan. Dalam tubuh kita banyak kenikmatan. Sakitnya sedikit ya paling bisul gitu, atau punya penyakit gula, penyakit jantung gitu kan, tapi masih banyak nikmatnya ya. Dengan demikian itu kita akan mengenal Allah lebih dekat. Kadang Allah menguji kita itu ya dengan nikmat, kadang dengan musibah. Awalnya kan begitu Pak, karena Allah pengen dikenal. Tiba-tiba manusia kadang-kadang lupa dengan imdad Allah yang diberikan tadi. Manusia kebanyakan lalai, akhirnya Allah tegur tuh, ya kan? Allah tegur dengan musibah. Sifat qaharnya Allah. Ketika Allah sedang menunjukkan sifat qaharnya Allah, kita takut. Kalau kita lagi mengancam anak kita umpamanya, kamu gak akan saya beri sepeda, gak akan beri motor gitu. Itu anak takut. Ya bagaimana ya supaya orang tua saya kasih sayang lagi gitu kan. Itu jangan malah ditantang gitu. Karena orang tua punya otoritas, apalagi Tuhan, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana takutnya kita kepada Allah? Wa khada'u tahta qahrihi, kita akan tunduk di bawah kekuasaan Allah. Fadamat ibadatuhum, maka kita akan selalu beribadah kepadanya. Wa qallat dunubuhum, dengan sendirinya dosanya mengurangin. Wa muhiyat masawihim, dan terhapuslah dosa-dosa. Wa mahallat khati'atuhum, karena idla yajma'ullah ala abdihi khaufaini wala amnaini. Allah tidak mengumpulkan pada hambanya dua kekhawatiran atau dua keamanan. Maksudnya gini Pak, ketika Allah menguji kita dengan musibah ya, lalu kita takut dengan kemaha qaharnya Allah, kemaha jabarnya Allah, maka kita akan kembali kepada Allah, tobat. Berarti kita takutkan, maka di akhiratnya rasa takut itu akan dicabut oleh Allah, alias selamat. Tapi ketika Allah mengingatkan kita dengan azabnya, dengan musibahnya, lalu kita aman saja, loh di dunia aman nih, lagi diuji sama Allah, aman-aman saja, maka keamanan yang kedua tidak akan diberikan.
Berarti di akhiratnya tidak aman gitu loh Pak. Id la yajma'ullah ala abdihi khaufaini wala amnaini. Allah tidak mengumpulkan kepada hambanya dua keamanan atau dua ketakutan. Hanya di dunia ini kita harus sering banyak takut kepada azab Allah. Ciri orang yang bertakwa hasil Ramadan kemarin adalah ya, bukan pakaian baru, bukan rumah baru, bukan istri baru, tetapi selalu ketakwaan kepada Allah meningkat. Wa khafal wa'id, dan takut akan ancaman Allah. Pak, ada orang sholatnya nggak pernah, ya kan, ke masjid nggak pernah, tapi jabatannya makin naik, rezekinya makin bagus. Itu namanya istidraj. Hanya orang-orang yang dibenci sama Allah yang merasa aman dengan istidraj itu. Kalau kita dapat istidraj, awas, jangan merasa aman, karena keamanan yang kedua tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang kalau Ibnu Athaillah atau Syarah Hikam ya rada-rada harus dalam memahaminya. Jadi ada ijad, ada imdad. Nikmat, dua nikmat inilah yang membuat kebutuhan manusia kepada Allah merupakan kebutuhan dzatiyah, kebutuhan yang real gitu Pak. Gak bisa mau lari kemana ya gitu. Apa-apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman akhafahu fid dunya ammanahu yaumal qiyamah. Siapa yang punya rasa takut kepada Allah dengan ancamannya, ammanahu yaumal qiyamah, Allah akan memberi keamanan kepada Allah. Waman ammanahu fid dunya faqtara akhafahu yaumal qiyamah. Siapa yang merasa aman di dunia, ya tenang aja, wa faqtara, bahkan tertipu, ya, dia nggak sholat nggak apa, tapi semuanya serba, kesehatannya semakin baik, rezekinya semakin baik, ya faqtara namanya tuh Pak, dia nggak mau juga kembali kepada Allah, akhafahu yaumal qiyamah, Allah akan memberi rasa takut dia nanti di hari kiamat Pak. Fala tattahim rabbaka ayyuhal abdu fil man'i wala fil ata. Oleh karena itu janganlah kita merasa khawatir dengan pemberian atau penolakan Allah terhadap kita, karena semuanya itu yang terbaik. Kan sering kita doa tuh ya, insya Allah itu yang terbaik buat kita. Apakah diambil oleh Allah, ya kan? Itu orang beriman gak ada pilihan. Ya kayak kasus Kang Ridwan itu, saya kirim kata-kata Ibnu Athaillah, ya kan, lewat Instagram. Saya masuk ke pesan ke beliau, tahu sampai atau tidak. Ya saya sih hanya bukan merasa lebih hebat ya, karena pernah saya sampaikan itu, Kang Ridwan itu di bulan Ramadan kemarin itu entah tanggalnya berapa pernah datang ke Yayasan Pink 03. Beliau ngasih ceramah, saya doa kan gitu Pak. Beliau mengatakan, saya memimpin Jawa Barat ini insya Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kalau saya masuk nasihat dengan kata Ibnu Athaillah itu bukan saya merasa lebih tahu begitu kan Pak, karena tugas kita begini Pak, sehebat apapun kita ketika sedang diuji butuh ya spot dari orang lain. Sehebat apa tukang cukur, sehebat apapun ketika mau cukur butuh orang lain. Itulah fungsinya watawasau bil haq. Kalau kita jalanin itu karena Allah, ringan saja. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita kalau nasihatin orang nggak usah kita dipanggil kiai dulu, ya, karena zauk atau rasa tentang kebenaran itu kan Allah
ngasih kepada kita beda-beda, Pak. Oleh karena itu manusia nggak boleh merasa paling dan paling, karena itu adalah turunan iblis. Gitu. Saya lakukan itu ya hanya sebatas itu. Watawasau bil, karena siapapun termasuk saya ketika diuji, saya yakin butuh nasihat dari Bapak dan orang lain. Ada pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hibah, ya. Ya. Nah, itu tadi kita wasiat. Ya, fala kafarata lil ghibah. Tidak ada tebusan untuk ghibah itu illa ayyastahilla, kecuali Bapak minta halal kepada orang itu. Sebelum dihalalkan orang itu, ya kita masih ada sangkut paut dengan kita. Itu yang hak Adam itu yang susah. Hak Adam itu kita harus langsung berhubungan dengan orang, dengan objek yang kita gibahin. Makanya begini, Pak, kalau kita beribadah kepada Allah kurang sempurna, bisa disempurnakan lewat sosial. Contoh, kita sakit Ramadan nggak bisa puasa, boleh kita bayar fidyah, Ramadannya nggak puasa. Kapan kita dikasih sehat oleh Allah, kita ganti puasanya. Tetapi selama kita buka itu kita kasih kafarat. Artinya ketika ibadah kita nggak sempurna kepada Allah, bisa ditambal dengan sosial tadi. Jelas, Pak, ya? Tetapi coba kita punya tanggungan sama orang, bisa nggak diganti dengan ibadah? Nggak bisa. Contoh, saya habis ngomongin orang, saya sholat tobat sebanyak-banyaknya, nggak bisa. Harus langsung kepada objek. Atau begini, saya punya utang sama Ustadz Endang, biar lunas utang saya sholat tahajud dah, bisa nggak? Nah itu hablum minan nas lebih rumit daripada hablum minallah. Oleh karena itu hindari ghibah, hindari yang sifatnya hak-hak manusia, hukukul adami. Itu, Pak, ya? Ya. Ada lagi yang lain? Udah masuk. Udah bel. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh dan taklim jamaah Masjid Al-Isra yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian taklim kajian subuh kita hari ini. Mudah-mudahan iman kita semakin tambah. Karena dengan demikian saya sampaikan begini, Pak. Kalau akhirat kita sukses, saya pastikan dunianya ikut sukses. Amin ya robbal. Itu jangan sampai ragu, Pak. Jangan sampai hidup ini seperti judi katanya. Kata siapa sampai? Itu udah kayak nggak punya iman, kayak nggak punya kitab suci. Jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Itu pegangan kita. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah jadikan ya makhraj. Setiap masalah itu Allah kasih solusi, dan Allah akan kasih rizki kepada kita min haitsu la yahtasib. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Fikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Kiai yang telah menyampaikan materi kajian pada kesempatan subuh hari ini, kitab Wasiatul Mustafa, dan dilanjut tadi juga dari kitab Hikam, yang mudah-mudahan tentunya apa yang disampaikan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Baik jemaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri untuk kajian kita pada kesempatan subuh hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita akan lanjuti kajian kita nanti